PDI Perjuangan, PDIP, membantah hubungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memanas buntut Kaesang Pangarep bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Politikus PDIP Deddy Yefri Sitorus memastikan hubungan Presiden Jokowi dan Megawati baik-baik saja. Sebaliknya dugaan itu hanya interpretasi dari masyarakat saja. Ia pun memastikan bahwa Presiden Jokowi dan Megawati juga sering kali bertemu. Hanya saja pertemuan tidak diekspose di hadapan publik. Lebih lanjut, Deddy menambahkan Megawati dan PDIP kini fokus untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Bacapres. Sementara itu, Presiden Jokowi fokus mengelola pemerintahan. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesa ke Kaesang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Kaesang mengatakan sudah lama mengenal para tokoh di PSI, termasuk Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, diisukan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan Kaesang juga dirumorkan bakal menjadi Ketua Umum PSI. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai hal itu bukan hanya sekedar gimmick belaka. Sebab ia menduga ada ketidaknyamanan keluarga Jokowi dengan PDIP, hingga pilihan Kaesang untuk menjadi Ketua Umum PSI bisa saja diambil. Terkait adanya larangan satu keluarga berbeda partai politik di PDIP, Ujang berpendapat hal tersebut bergantung bagaimana ketegasan sikap dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Lantas, Ujang mencontohkan soal penegakan aturan organisasi PDIP yang tegas pada kader PDIP yang menjadi Gubernur Maluku Utara, Murad Ismail. Dijelaskan Ujang, Murad dipecat PDIP karena istrinya bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Karena itu, ia meminta publik melihat apakah ada keberanian atau tidak dari Jokowi untuk menendang aturan tersebut. Jika Kaesang masuk PSI, artinya ini melanggar aturan di PDIP. Di sisi lain, Ujang berpendapat jika kurang tepat jika Kaesang memutuskan bergabung di PSI. Pasalnya, jika ingin memikirkan jangka panjang, seharusnya kapal Kaesang harusnya berada bersama PDIP. Sementara itu, Presiden Jokowi juga merespon kabar terkait putra bungsunya yang masuk ke Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi yang ditemui di Kalimantan Timur pada Kamis kemarin mengatakan bahwa keputusan Kaesang merupakan tanggung jawab pribadi. Ia menghormati setiap keputusan Kaesang karena menganggap putra bungsunya itu sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Jokowi juga membeberkan bahwa Kaesang sempat meminta doa restu kepadanya sebelum memutuskan bergabung ke PSI. Sebelumnya, PSI menjadi sorotan karena unggahan di akun media sosialnya. PSI mengunggah video seorang pria yang mengaku bernama Mawar dan tidak diperlihatkan wujud asli dari sosok pria tersebut. Namun suaranya diduga mirip dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Video itu diunggah di akun resmi PSI melalui Instagram maupun Twitter. Video dibuka dengan adanya suara yang diduga Presiden Jokowi dan Kaesang. Perhitungan untung ruginya nggak mungkin. Memulai membangun itu. Saya kira private sector untuk Nusantara sangat menjadi kunci, sangat menentukan. Dan juga akan kita beri ada super tax deduction, ada tax holidays, nanti mungkin ada yang Bapak untuk pemerintahan berikutnya apanya? Ini kan sudah ada undang-undangnya sekarang ini sudah ada dan disetujui oleh 93% yang ada di DPR. Sudah, ya. Terima kasih.
soal Mas Kaisang Pak, satu lagi, Pak. masuk PSI kan Pak? Berkaitan dengan hutan adat, Mas Pak. Kaisang masuk PSI. Apa? Mas Kaisang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di Kabar bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sudah lama berhembus. Hal ini bermula dari baliho yang dipasang PSI di wilayah kota Depok yang gambar wajah Kaisang. Baliho ini memunculkan isu bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Kaisang juga sempat mengatakan dirinya siap menjadi Depok pertama yang ia sampaikan dalam sebuah video. Namun ternyata kabar Kaisang maju sebagai wali kota Depok dibantah oleh Presiden Jokowi. Dalam pertemuan bersama 19 pemimpin ya, di Istana Negara Kamis 10 Agustus lalu, Jokowi menyebut Kaisang hanya ingin berjualan pisang. Adapun Presiden Joko Widodo beserta anak dan menantunya, Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution saat ini bergabung dengan PDI Perjuangan. Sebagaimana diketahui, PDIP menerapkan aturan bahwa satu keluarga yang berpolitik harus berada dalam satu partai. Terkait dengan sikap Kaisang ini, sudah mendapat respons dari para elit PDIP. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan Kaisang bukan lagi keluarga inti Presiden Jokowi. Pasalnya, Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga yang berbeda. Untuk itu, PDIP tak bisa melarang Kaisang untuk bergabung dengan partai politik lain. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan pada awal tahun ini menyatakan bahwa partainya membuka diri terhadap Kaisang. Namun setelah unggahan PSI muncul, Hasto terlihat enggan untuk membahas lebih lanjut soal sikap politik Kaisang. Adapun Presiden Jokowi ketika diminta tanggapan soal bergabungnya Kaisang ke PSI mengaku tak bisa melarang langkah yang diambil sang anak. Jokowi menyebut selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan tak bisa dikekang. Ditambahkan oleh Jokowi, suami Erina Gudono itu sempat meminta doa restu padanya. Sebagai sosok yang dikenal di antara milenial, Mas Kaisang juga kan dikenal banget, bahkan katanya malah masuk PSI. Itu PDIP sudah mendengar dan gimana tanggapannya? Belum tahu kenapa beliau Mas Kaisang itu juga, tapi saran saya untuk masuk di partai politik itu harus coba dipelajari bagaimana dievaluasi juga, kemudian dipelajari juga apakah ideologi dari partai dan apakah ideologi itu benar-benar bisa diterjemahkan di dalam program perjuangan partai. Bisa juga dilihat, dievaluasi atau direnungkan atau dipelajari bagaimana kelola organisasi partai politik. Apakah dia ke depan bisa menjadi partai yang sehat atau justru dia hanya partai elektoral yang berbasis kepada kedutaan, ya, yang kemudian